Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Safira Tufel Sabila dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan membahas tentang analisa formalin menggunakan kulit buah naga. Penasaran? Selamat menyaksikan. Tambahan yang digunakan sebagai bahan pengawet dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu bahan pengawet alami yang aman digunakan atau yang biasa dikenal dengan GRAS, generally recognized as safe. Contoh bahan pengawet yang termasuk dalam golongan GRAS adalah gula, garam, lemon, cuka, kayu manis, dan cengkeh. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok dengan bahan pengawet yang aman digunakan dalam batas tertentu atau biasa dikenal dengan ADI, acceptable daily intake, atau asupan harian yang dapat diterima. Contoh kelompok ini adalah asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, etil parahidroksibenzoat, dan lain-lain. Untuk kelompok yang terakhir atau kelompok yang ketiga, yaitu bahan pengawet yang sama sekali tidak boleh digunakan dalam keadaan atau dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat kecil seperti formalin, asam borak, asam salisilat, dan lain-lain. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung 37 formaldehid dalam air. Formalin sering digunakan sebagai bahan disinfektan, bahan insektisida, bahan baku industri plastik, dan digunakan juga pada berbagai macam industri seperti industri tekstil, farmasi, kosmetika, dan juga sebagai bahan untuk mengawetkan mayat. Makanan seperti bakso, tahu, lontong, mie basah pada dasarnya mengandung protein serta kadar air yang tinggi, dan apabila disimpan lama, maka akan mempercepat proses pembusukan, dan jika disimpan di suhu dan tempat yang tidak tepat, maka juga akan mempercepat pertumbuhan bakteri dan jamur. Oleh karena itu, banyak produsen makanan yang curang yang mensiasati barang merek produksi mereka agar bertahan lebih lama dengan menambahkan formalin. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan, formalin merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang tidak boleh digunakan karena bukan untuk makanan. Apabila formalin tercampur dalam makanan dengan dosis yang rendah, dapat menyebabkan keracunan. Sedangkan untuk dosis yang tinggi, maka di dalam tubuh akan menyebabkan formalin bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel yang menyebabkan kematian sel. Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker, dan bersifat mutagen, menyebabkan perubahan fungsi sel dan jaringan. Dan hanya dalam beberapa jam saja akan menyebabkan kejang-kejang, kencing darah, muntah darah, dan bahkan dapat berujung dengan kematian. Penggunaan formalin dalam jangka panjang juga dapat berakibat buruk pada organ tubuh kita seperti kerusakan hati dan ginjal. Antosianin dapat digunakan sebagai pengujian untuk mendeteksi adanya senyawa kimia seperti formalin. Formalin sendiri bersifat asam karena mengandung asam formiat akibat oksidasi formaldehida, dan antosianin akan mudah bereaksi jika dicampur dengan asam kuat. Antosianin merupakan metabolit sekunder dari famili flavonoid dalam jumlah besar ditemukan dalam buah-buahan dan sayur. Antosianin adalah suatu kelas senyawa flavonoid yang secara luas terbagi dalam polifenol tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianin yaitu transformasi struktur dan pH, suhu, cahaya, dan oksigen. Hasil yang diperoleh terjadi perubahan warna antara tahu non-formalin dengan formalin. Hal ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk identifikasi formalin. Jenis ekstrak yang digunakan ialah bahan alami yang mengandung antosianin seperti ubi jalar, stroberi. Jenis ekstrak yang digunakan ialah bahan alami yang mengandung antosianin. Seperti contohnya adalah ubi jalar ungu, stroberi,
buah naga, dan anggur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengujian formalin menggunakan kulit buah naga dengan tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, buang bagian kulit buah naga yang paling luar, kemudian potong-potong kulit buah naga menjadi kecil, kemudian haluskan kulit buah naga menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air, lalu ambil 10 gram sampel yaitu tahu, kemudian haluskan menggunakan mortar, lalu tambahkan 20 ml aquades, aduk dan saring. Ambil 10 ml hasil penyaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan 10 tetes larutan kulit buah naga merah, goyang-goyangkan tabung reaksi dan amati perubahan yang terjadi. Adanya kandungan antosianin pada keempat ekstrak tersebut dapat mendeteksi formalin. Formalin memiliki unsur aldehid yang mudah bereaksi dengan protein karena ketika disiramkan pada tahu berformalin akan mengikat protein yang mulai dari permukaan tahu sampai ke bagian dalamnya sehingga mengakibatkan protein itu mati. Formalin sendiri bersifat asam karena mengandung asam formiat akibat oksidasi formaldehid. Kandungan antosianin yang terdapat pada buah dapat digunakan sebagai pengujian untuk mendeteksi adanya senyawa kimia seperti formalin. Antosianin akan mudah bereaksi jika dicampur dengan asam kuat dan warna yang ditimbulkan akan semakin pekat jika berikatan dengan asam. Teridentifikasinya kandungan formalin ini dapat dilihat saat sampel dicelupkan ke dalam tisu atau kertas yang telah direndam oleh ekstrak kulit buah naga yang berwarna keunguan dan tisu atau kertas saring tersebut tetap berwarna ungu. Saya ulangi, jadi untuk sampel yang mengandung formalin, kertas atau tisu yang dicelupkan kepada kulit buah naga itu tetap berwarna ungu. Sedangkan untuk sampel yang jika setelah dicelupkan ke apa? Itu edit. Oh ya. Nah. Sedangkan untuk sampel yang tidak mengandung formalin, maka kertas atau tisu yang telah diberi tetesan ekstrak kulit buah naga akan berubah warna menjadi putih dan dinyatakan sebagai negatif formalin. Setelah dilakukan analisa formalin tersebut, diharapkan untuk masyarakat umum lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih makanan dengan melihat kualitas gizi, kebersihan, dan bentuk fisiknya. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan ekstrak kulit buah naga untuk mendeteksi formalin pada makanan. Bahan makanan yang negatif terdapat formalin akan mengubah tisu yang telah direndam pada ekstrak kulit buah naga menjadi putih, sedangkan untuk yang positif justru tidak akan terjadi perubahan warna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.